mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Ketua MUI Kecamatan Mekar Mukti, Khalifah Syuriah MUCNU Kecamatan Mekar Mukti, hormatan pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan di atasan dugi kabawahan anu rawuh hadir, wabil khusus kersana Bapak dan Ramil, hormatan pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Pengurus PCNU Kabupaten Garut, nukusin kuring DP hormat, pengurus MWCNU Mekar Mukti, dugi Karanting, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Sadaya keluarga besar Nahdlatul Ulama di Mekar Mukti, hadirin wal hadirat, da biasa ibu hari acara kieu masuk aya dua, aya hadirin aya hadirat. Pami hadirin mah hadirna in di Lebet kenapa? Pami hadirat mah hadirna out di luar. Ta ibu-ibu anu nuju nampi vitamin H eta hadirat. Matahari sae kana tulang ngandung vitamin D sebelum jam 9. Pami setengah 12 kieu mah itu ngandung vitamin H. Hideung kana tulang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Alexandria itu kota terbesar kedua di Mesir setelah Kairo. Pamiti Cikletna ke Alexandria teh belok kiri, Pak. Ada museum terbesar di dunia, menghimpun ribuan manuskrip kuno. Salah satunya ada manuskrip dari abad pertama Hijriah tentang ceramah Rasulullah terpanjang. Jadi ceramah Rasulullah terpanjang diabadikan dari abad pertama Hijriah dugi ka ayeuna aya di Museum Alexandria. Kusim kuring diawas Pak, tikawit salam dugi ka salam deui ngangge stopwatch, ternyata cuma 9 menit 18 detik. Jantan ceramah Rasulullah mah paling lami teh 8 menit. Jadi upami abdi ayeuna ceramah langkung ti 8 menit eta teh bid'ah, Pak. Ngawilujengkeun ka pengurus cabang, pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Mekar Mukti anu dilantik, mudah-mudahan tambih semangat, tambih energi kangge mensyiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Mekar Mukti. Saya tidak akan panjang lebar. Saya ingin langsung saja menjawab beberapa pertanyaan, baik pertanyaan itu dari luar NU ataupun dari internal NU. Untuk apa kita ber-NU? Eta we jang naon urang NU-NUan. Jadi tema kita kali ini, kenapa kita ber-NU? Margi aya nama ibu bapak, aya sebagian kecil wargi-wargi urang anu sok usil jang naon NU-NUan, nu penting mah Islam we. Aya apa di Mekar Mukti? Cara abdi, cenah abdi mah Islam, NU lain, Muhammadiyah lain, Persis lain, tanu kitu teh Islam nu lain-lain. Pan Islam NU lain, Muhammadiyah lain, Persis lain, berarti Islam yang lain-lain. Kita akan jawab kenapa kita ber-NU. Jawabannya tertulis dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal ke-8. Karena waktunya mepet, saya tidak akan bahas sejarah Nahdlatul Ulama, Pak. Terlalu siang lah. Saya ingin fokus dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal ke-8. Di sana disampaikan tujuan Nahdlatul Ulama didirikan. Ini mohon dicatat, ini jawaban kita bagi mereka yang bertanya, bagi mereka yang mempertanyakan kenapa kita ber-NU. Yang pertama, Nahdlatul Ulama didirikan untuk tegaknya ajaran Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Garis bawahi, kita ber-NU itu untuk ikut rembuk dalam gerbong para ulama yang mensyiarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Karena kata Nabi ibu, di dalam hadis sahih mutawatir diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Ahmad, At-Tabrani, bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 sekte, 73 aliran. Nih, dengan hadis ini selesai mereka itu, Pak. Nu penting mah Islam. Bohong. Nabi sendiri telah mengatakan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Semuanya celaka kecuali satu. Ini penting disampaikan bagi mereka yang sering lah nu penting mah Islam wen ulah NU-NU-an. Rasul sendiri yang meramalkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 sekte, 73 golongan, semuanya celaka kata Nabi kecuali satu. Jawaban Nabi beraneka ragam. Ketika Nabi ditanya siapa yang satu golongan itu ya Rasul, dikala lain Nabi menjawab al-jamaah. Dalam hadis lain Nabi bilang ma'ana alaihi wa ashabi. Di saat yang lain Nabi bilang as-sawadul a'zam, mayoritas umat. Cenah meureun di surga teh kosong di 73 umat Islam, cenah asup dengan sagolongan. Tapi yang satu firqah ini, yang satu golongan ini as-sawadul a'zam, mayoritas. Meskipun benderanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ini adalah mayoritas. Dari dulu sampai akhir masa di seluruh dunia terbentang sampai dari Maroko di Afrika, apa lain Maroko Cibalong ya. Dari Maroko sampai Merauke, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas. Tujuan NU didirikan, tujuan kita ber-NU itu ibu adalah untuk menitipkan akidah Islam kita kepada jalur Islam yang benar, jalur Islam yang telah mendapatkan lisensi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita perlu ber-NU? Tahun 1923 terjadi tsunami peradaban di dunia Islam. Penguasa Turki Jenderal Mustafa Kemal Atatürk mengeluarkan dekrit kepresidenan membubarkan Ottoman, kerajaan Islam Ottoman, kerajaan Islam terakhir di dunia dibubarkan. Tak berselang lama di Hijaz itu Makkah, Madinah dan sekitarnya lah, terjadi pemberontakan, terjadi kudeta berdarah di mana Raja Syarif Hussein, Raja Dzurriyyah Nabi, habaib kalau sekarang, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dikudeta, digulingkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi. 300.000 ulama lebih menjadi korban, Pak. Lebih kejam daripada pemberontakan PKI dan DITII di Indonesia. Kita lihat, Pak, di Makkah Madinah ketika dipimpin oleh Raja Syarif Hussein, rajanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ribuan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah siap membela beliau. Puluhan ribu masyarakat muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di Hijaz, tapi karena tidak ada organisasi yang fokus dalam mengurus, mengajarkan dan mewariskan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada masyarakat, dikudeta satu kali, aswaja bubar, Pak. Tahlilan haram, bermadhab haram, Pak. Taklid temenang. Eta teh di pusat Islam, Pak. Kenapa? Karena di pusat Islam di Makkah Madinah pada saat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah baru bersifat jamaah, belum membentuk jam'iyah. Ini berulang kali disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid. Habib Umar itu ulama asli Yaman yang sekarang sedang naik daun di dunia internasional, Pak. Ketika beliau ceramah di Indonesia di PBNU, beliau menyampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kami baru bersifat jamaah masyarakat, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kalian ini, Republik Indonesia, bukan hanya jamaah tapi sudah berbentuk menjadi jam'iyah, menjadi organisasi. Kenapa?
Karena kata Sayyidina Umar, berhati-hatilah, jangan sekali-kali kalian melepaskan diri dari jamaah, dari jamiah, karena serigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari rombongannya. Kalau masyarakat ahli sunnah wal jamaah tidak mengikut sertakan diri di dalam Nahdlatul Ulama, sangat riskan untuk dimanfaatkan, digerowok ku aliran-aliran Islam yang jauh daripada kebenaran. Ini manfaatnya kita ber-NU itu, supados ahlu sunnah wal jamaah keislaman orang bener, aman, nyaman, tentram. Dan bukan hanya bagi kita ber-NU itu agar ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ahlu sunnah wal jamaah as-sahihah, akidah Islam yang benar bisa diwarisi, bisa dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang, Pak. Lihat di Saudi Arabia, di pusat Islam, Pak, ketika dikudeta oleh paham Wahabi, dikudeta oleh Abdul Aziz bin Saud, maka Saudi Arabia, Saudi, nah itu diambil nisbat kepada Abdul Aziz bin Saud, Raja Najd. Najd itu kalau sekarang Riyadh, ya, ibu kota Saudi Arabia. Lihat di Najd, Pak, lihat di Saudi Arabia, di pusat umat Islam, di pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu. Karena tidak bersifat organisasi, karena tidak ada lembaga yang fokus mengurusi itu, akhirnya banyak sekali anak cucu dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak sekali anak cucu dari masyarakat Aswaja di sana yang tidak tahu, bahkan membenci akidah nenek moyangnya, nyalahkeun kolotna. Hoyong gitu, Bu, hoyong urang dikapir-kapirkeun ku budak urang, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Salah kita, karena kita tidak mengikut sertakan di dalam jamiah Nahdlatul Ulama. Ibu, teteh-teteh patayat, kan Ari patayat mas rada seger keneh, teteh-teteh. Nah, usia 40 tahun ke bawah lah, upamitos rada melempem kulitnya jika lorok-lorok kaleok, eta mah musliman. Sarpo maksudnya. Iya teh, ibu-ibu muslimat, kita ber-NU itu ulah ngarasa leutik. Ah teu pede NU di Mekar Mukti macam ada Mekar Mukti mah dina peta ge dina Google Map gen cenah tekenging alit mana. Hari ini kemarin Nahdlatul Ulama telah resmi berdiri di 54 negara, resmi berdiri, punya SK, punya hak suara di muktamar 54 negara. Jadi ketika Bapak memakai batik NU, Bapak telah bergabung dengan organisasi Islam terbesar di dunia, Pak. Tidak ada ormas Islam yang lebih besar daripada Nahdlatul Ulama. Fakta, cek di internet kalau tidak percaya. Teteh-teteh gabung di Patayat, berarti teteh-teteh telah bergabung dengan organisasi perempuan muda terbesar di dunia. 2 minggu yang lalu, Patayat Fordab, Forum Dai Daiyah Patayat Jawa Barat melakukan kerjasama dengan Islamic Council di Afrika. 2 minggu kader Patayat dari Jawa Barat 4 orang ceramah di sana, Pak. Ceramah di Afrika. Sanu terang tahun hareup aya Patayat di Mekar Mukti ke Afrika. Atuh ulah ke Afrika sana ke Amerika. Di Afrika wae aya komo di Amerika. Ya. Saya lah tak sebenarnya dibakeun intina mah kitu lah. Pertanyaannya, naon aku Ahlus Sunnah wal Jamaah teh, ya, tahun 1330 Hijriah, 110 tahun yang lalu, Pak, pendiri Nahdlatul Ulama almarhum al-maghfurlah Mbah Hasyim Asy'ari menulis kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana beliau mendefinisikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kaum muslimin yang dalam akidahnya mengikuti formatnya, mengikuti metodologi madhabnya Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Dalam fikihnya mengikuti salah satu dari madhabul arba'ah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Dalam tasawufnya, dalam thariqahnya mengikuti polanya Abu Hamid al-Ghazali atau Abu Qasim Junaid al-Baghdadi atau Abu Hasan Asy'adili. Ternyata, Pak, tahun 2016 di Chechnya itu negara pecahan Uni Soviet,
diadakan muktamar internasional dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi Al-Azhar di Mesir, Syekh Ahmad At-Thayyib. Diundang tokoh para ulama dari seluruh dunia, berkumpul lebih dari 200 ulama. Dari Indonesia berangkat 3 orang mewakili Indonesia, tapi kebetulan waktu itu saya tidak hadir karena memang tidak diundang. Mereka diminta oleh Syekhul Azhar untuk bahsul masail, menjawab satu pertanyaan besar, manhum ahlus sunnah wal jamaah, siapa ahlus sunnah wal jamaah. Ternyata ratusan para ulama berkumpul, ribuan referensi dibuka, mewakili umat Islam dunia menjawab pertanyaan itu selama 3 hari. Ternyata jawabannya mirip dengan apa yang disampaikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama 110 tahun yang lalu, dan mustahil Kiai Hasim yang nyontek dari hasil muktamar itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU ini Pak, diamini ijma umat Islam, ijma para ulama di Cecnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama diakui oleh muslim dunia. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disiriweuh cenah kumaha atuh Ahlus Sunnah wal Jamaah teh? Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitabnya Al-Luma' fi raddi ala ahli ziyagi wal bidah, beliau mengatakan, nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, catat, tidak pernah mengkafirkan umat Islam yang lain. Ciri ahli sunnah wal jamaah. Makanya Al-Imam Abu Thahir Al-Baghdadi di dalam kitab induk Pak, tentang firqah-firqah di dalam Islam, tentang golongan-golongan umat Islam yang 73, induknya, kitab babonnya namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Di sana beliau mengatakan, Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dan walaisa bainahum khilaf yujibu tabarriya wa takfir fahum idan ahlul jamaah al-qaimuna bil haq. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak akan pernah mengkafirkan umat Islam yang lain selama dia bersyahadat. Sok sanajan teu dihareupeun dan ramil, karena mah aya cenah syahadat teh kudu dipayeunun tokohna. Lamun teu syahadat, lamun syahadat di teu disi eta mah cenah can sah. Aya Pak di Amerika, lain di Garut, di Amerika, lain di Garut mah da loba. Nah, mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak, catat, tidak pernah mengkafirkan umat Islam yang lain. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Pak, Usamah bin Zaid itu tokoh muda, sahabat muda, usia 17 tahun pada Ramil. Rasulullah dipercaya memimpin pasukan melawan pasukan Romawi di perang Yarmuk, ya, di perang Yarmuk. 17 tahun tos jadi naon atuh ayeuna teh pamili militer apa? Nah, jadi jenderal 17 tahun. Ketika perang, singkat cerita, Usamah bin Zaid ini berhadapan dengan pimpinan musyrikin. Si pimpinan musyrikin itu sudah terdesak, terpojok Pak. Usamah bin Zaid ngangkat tumbak mau dibunuh. Si pimpinan musyrikin itu melafalkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Suruh Usamah bin Zaid, Allah muadus siama, dibunuh langsung Pak. Sampai kabar itu ke telinga Nabi, dijapri oleh Nabi. Dijapri kalau sekarang ya, dipanggil ke Rasulullah. Usamah ke dia, bejana ente membunuh ketika berperang orang yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat. Sumuhun ya Rasul, tapi da eta mah lain karena Allah syahadat mana teh bobodohan, modus hayang salamet. Lalu kata Nabi, kau pernah membelah dadanya? Lalu kau lihat dalam hatinya ada kemunafikan? Katempo dina hatena teh bener, bohong syahadatna teh? Henteu ya Rasul. Terus apa pertimbanganmu membunuh orang yang melafalkan 2 kalimat syahadat? Jalmi anu terpojok modus karena sieun dibunuh ngalafalkeun 2 kalimat syahadat ku Rasulullah, diakui
ku Rasulullah, diamini beliau sebagai seorang muslim Pak. Eta teh keur perang komo keur nyantai, paham Pak ya? Keur perang wae pimpinan musyrikin anu puluhan tahun musyrik kafir melafalkan 2 kalimat syahadat langsung jadi muslim Pak. Nah ari jelema ayeuna aya umat Islam tileletikna syahadat unggal poe salat karena teu sagolongan jeung manehanana dianggap kafir. Itu mengkhianati perjuangan Nabi. Nabi itu berjuang untuk mengislamkan orang kafir. Ari saya tak ngapirkan umat Islam Pak. Da cenah syahadat nanti di guru saya tiraha guru sia boga ijazah ti Allah nyahadatan batur Pak. Beres teh? Mana SK na nyahadatan batur, mana SK nanti malaikat Jibril ngasahkeun iman batur. Eueuh Pak ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Pak. Musyrikin puluhan tahun musyrik can pernah sholat ngalapalkan 2 kalimat syahadat karena kepaksa sieun dibunuh ku Rasul masih diakui sebagai muslim. Komo urang mekar mukti nu puasa unggal Ramadan sholat 5 kali dalam sehari, ngaji Quran getol, tadarus minang pengajian getol, pedah teh syahadat di hareupeun manehanana dianggap kafir kan riet alam dunia teh Pak. Rungkad lamun kitu mah Pak. Kata titip kasadayana jangan mengkafirkan, bukan hak kita untuk mengkafirkan umat Islam. Bahkan kata Imam Malik, kalau kau lihat Imam Malik teh guruna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i teh guruna Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal teh guruna Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi, Imam Nafi belajar kepada Al-A'raj, Al-A'raj belajar kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik, kalau kalian melihat seorang muslim yang melakukan kekafiran, 99% dia melakukan kekafiran, tapi ada 1% dia itu muslim, wajib di atasmu meyakini dia seorang muslim Pak. Jatuh adan Pak mahawe adan heula ya, tapi teking maranto kali itu.
mersa para kiai widi duhurna rada diieukeun saat 30 menit lah. Bias Bu? Bias biasanya jam 2 lin sholat lohor teh. Bu ada cenanya dan lohor Bu biasana ge jam 2. Oke, jadi nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak, satu cirinya tidak pernah mengkafirkan umat Islam. Lamun aya umat Islam kemudian ngapirkan umat Islam nu sejen karena beda pendapat atau beda pendapatan, eta mah lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naon atuh teuing, pokona mah lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermadhab. Kan aya nama aya Islam tanpa madhab, langsung kepada Al-Quran dan hadis. Hadis nate Bukhari, padahal Imam Bukhari teh catat tingali dina coverna, tingali dina jilidna karya Muhammad Abu Ismail Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Imam Bukhari wae eta teh madhabna Imam Syafi'i. Imam Bukhari wae taklid ka Imam Syafi'i. Nah ari si eta karek apal Sahih Bukhari tina terjemahna geus mung taklid. Aya nama Pak teu meunang taklid teh kudu langsung muka Al-Qur'an, langsung muka hadis. Tanyalah, kemarin sudah saya sampaikan di liung gunung secara ilmiah, secara detail. Pokokna mah titip anu nyarek taklid, nyarek bermadhab, ulah turut ka ulama, da ulama teh jelema, bisa salah bisa benar, nu kudu diturut ma Rasulullah. Tanu kitu saya pernah berjawab, Imam Syafi'i kan manusia seperti kita, tidak maksum seperti Nabi. Kusim kuring diwalar Imam Syafi'i wae nu diakui ke seluruh dunia, mungkin wae salah kormosia. Saya itu lebih percaya, lebih yakin kepada Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran usia 7 tahun, hafal kitab hadis pertama Al-Muwatta karya Imam Malik usia 12 tahun, diakui sebagai perumus metodologi usul fikih di dunia Islam. Lebih percaya ke Imam Syafi'i aing mah daripada kasih eta nu teu puguh bisa baca Arab atau henteu Pak. Leres teh? Pokokna nama nu hiji nu sok gampang ngapirkeun umat Islam lain Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu nyarek taklid, nyarek turut ka ulama lain Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Salah wal Gagabah nu kitu mah. Oke, kedua, tak urang teh tujuan urang ber-NU teh kitu Ibu. Urang hoyong nitikeun akidah Islam ieu. Kenapa? Karena kata Nabi, nanti di akhir zaman akan banyak orang yang pagi-pagi beriman tapi sorenya dia kafir. Akan ada orang yang sorenya kafir tapi pagi-pagi beriman. Aya Pak. Makanya kata Nabi, peganglah akidah ini bin nawajid, dengan gigi gerahamu. Kenapa? Karena berpegang teguh terhadap Islam yang benar, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaqabdi alal jarom, sahur Nabi, seperti memegang bara api panas. Sok geura urang di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah panas. Di NU batur mah cenah tu abring-abringan resep, cenah disahadatan deui resep. Nah, kadita eta teh Pak. Asa heueuh cenahnya. Yu mending ngilu cenah pangajian di ditu, engke besok aya bantuan beas. Kugu eta mah tina bansos BLT Covid. Usum ayeuna Pak, batak titipah urang teh hoyong nitipkeun peperieun ibu, urang teh ibadah urang saala buktina. Amal ibadah urang ieu dosa urang patumpuk-tumpuk salaput hulu. Lamun akidah urang tergadai, lamun akidah urang teu dititipkeun ka para ulama anu muktabar, para ulama yang sudah jelas sanad keilmuannya, jelas diakui oleh dunia, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah teh rek nganalkeun naon deui Bu. Laras teh? Ta urang ber-NU teh dina raraga nitipkeun akidah Islam Ahlus Sunnah wal. Kedua, NU didirikan itu untuk kemajuan bangsa. Catat, untuk kemajuan bangsa. Makanya di Nahdlatul Ulama kita didoktrin oleh guru-guru kita hubbul waton minal
Hubul waton minal, cinta tanah air bagian daripada iman. Motapanku sahabat-sahabat Banser mah dilagukeun ya lal waton ya lal waton ya lal waton, hubul waton minal iman. Tos cekat-cekat terkadang repot contoh ini. Gila deui atuh beres nyanyian mana. Contoh. Hubul waton ngangeto Pak, ulah ngangedod. Pami ngangedod mah jadi hubul wadon. Beda eta teh artina nya. Hubul waton. Kenapa? Karena NU didirikan salah satu tujuannya adalah untuk kemajuan bangsa. Maka untuk kemajuan bangsa yang pertama kali fondasi yang harus ditanamkan adalah cintai bangsa kita. Cintai bangsa kita. Makanya guru-guru kita mengatakan cinta tanah air bagian daripada iman. Artinya mustahil kita bisa menjadi muslim yang baik, tak mungkin kita bisa melakukan keimanan kita tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, tiasa hirup tanpa tanah dan air? Salah ngapa di awang-awang jika tongere? Tiasa mual bu? Tanah Indonesia tempat kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Kemarin ketika HUT Bayangkara saya sampaikan di Polda itu, bagi kami mencintai tanah air ini bukan doktrin dari dulu pelajaran PMP, bukan doktrin dari pemerintah, tapi bagi kami mencintai Indonesia ini adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan kami. Nusantara ini Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sejadah panjang umat Islam Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Makanya di lagu di akhirnya kan, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Artinya siapapun yang merongrong ketenangan, keamanan Indonesia, keamanan, ketenangan tanah air kita, maka wajib kita lawan. Makanya di dalam deklarasi NU, keputusan Bahsul Masail NU yang tertuang di dalam resolusi jihad Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober 1945 yang kemarin kita peringati sebagai Hari Santri, di sana jelas bahwa membela tanah air dari pengacau hukumnya fardu ain, dan orang yang wafat dalam mempertahankan, dalam membela ketenangan, keamanan, kemerdekaan tanah air dihukumi mati syahid. Kurang kumaha nasionalisme warga NU. Makanya saya sampaikan, terlalu lah lamun TNI Polri terrespek terhadap acara NU. Kacida Pak. Soalnya lamun aya koramil dan ramil teu hadir keheul ka NU, bejakeun ka Pakasan Pak, ka Jenderal Dudung. Dia ke Polsek Mekar Mukti Bangor nyadekeun urang ka kirimkeun senang jaga Gunung Semeru. Kenapa? Kalau tidak bersama warga Indonesia, salah satunya dengan NU Pak, TNI Polri pemerintah jeung saha deui Pak. NU telah membuktikan bagaimana resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang melahirkan perang heroik tanggal 10 November 1945 di Surabaya, itu mereka didorong oleh resolusi jihad, fatwa-fatwa para ulama Nahdlatul Ulama bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain, syahid. Saha wae nu rek ngaganggu Indonesia, ngaganggu ketenangan keamanan Nusantara, wajib kita lawan. Kenapa? Karena keamanan adalah modal utama untuk keimanan. Dengan negara aman kita bebas untuk belajar Pak. Dengan negara aman ibadah nyaman. Dengan negara aman belajar nyaman. Dengan negara aman pengajian nyaman. Dengan negara aman bisnis nyaman. Dengan negara aman nyanung.
sok lah kabayang sok sepuh-sepuh anu kapungkur ngalami masa-masa werit Pak, masa-masa goromolan, masa-masa kekacauan, tiasa pengajian kukumpulan kieu teh Pak, boro-boro sieun Pak, sok tarosan abi mah teu ngalami Pak, kasepuh urang ngalaman masa goromolan kapungkur dur magrib teh nyaringka ka pojok-pojok awi kan daya goromolan. Nah, salah satunya disampaikan oleh Syekh Adnan Al-Afyuni Mufti Syuriah ketika tahun 2019 awal beliau ceramah di Indonesia. Kata beliau, bersyukurlah kalian saudaraku bangsa Indonesia karena kalian berada di negara yang aman sehingga bisa mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah yang sedang perang saudara tak berkesudahan, keamanan entah harus di mana kami temukan. Nu aya ISIS teh gini Pak, kantos mungkin ISIS nu teroris nu aya di Timur Tengah, lain ISIS di Mekar Mukti. Dari Mekar Mukti ge saurna seueur ISIS, tapi eta mah ISIS musuhna Bang Emo, musuhna tukang kiridit anu ditagih teh jawabanana isuk sore ditagih isuk teh sore, ditagih sore isukan we nya tak eta isuk sore singkatanana lain ISIS eta. Ieu mah ISIS anu di Timur Tengah, benderana teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak, tapi pagawayanana ngabom masjid nu pinuh ku berjamaah. Kata beliau, kami ini di Suriah karena keamanan entah di mana kami temukan, jangankan untuk pengajian akbar seperti ini, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika khidmat ibadah Jumat tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jadi Bapak, di Suriah mah karena negara teu aman rek Jumatan ge sieun Pak, karena teu aman. Nah di Indonesia mah bakatku aman alhamdulillah, nuju Jumatan tiasa kulem Pak. Alhamdulillah. Di Suriah mah Jumatan teh sieun dan negara teu aman. Di Indonesia mah bakatku aman, nuju Jumatan tiasa. Makanya mari sama-sama kita jaga, kita rawat ketenangan, ketentraman negara yang kita cintai, karena keamanan itu mahal harganya. Ayahnya dalilna mencintai tanah air itu, Kiai NU itu boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok boga Pak, komo dalil mencintai tanah air. Kan enak sering gitu kan di medsos itu nyudutkan NU, praktek-praktek keberagamaan ala warga NU teh disalah-salahkeun Pak. Kamari rame viral di YouTube kan kapungkur mah belajar agama teh qiraatul kutub Pak, maca kitab. Ayeuna mah geus era teknologi, era digital, belajar agama teh qiraatul YouTube, maca YouTube sebenarnya. Di sana ada seorang ustadz yang ceramah, praktek keberagaman umat Islam Indonesia sudah banyak menyimpang dari yang dicontohkan Nabi. Musim boleh diperhatikan kemana cengengkon. Salah satunya mengusap wajah setelah sholat. Kan orang pas netepan sok ngusap wajah, ada orang biasa ngusap wajah Pak, sambil ngadoa asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma dhib anniyal hamma wal hajan. Tah cek si eta mah cenah eta teh eueuh ti dituna, padahal lain eueuh ti dituna si eta nu can kaditu, lain eueuh dalilna tapi can apaleun dalilna. Mengusap wajah setelah sholat itu dicontohkan oleh Nabi, pasti ayahnya hadisna pabalata. Saya temukan dalam kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tabrani, namanya Al-Awsat. Saya juga baca hadis ini dalam kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Haythami, namanya Mazmaz Zawaid. Di sana diriwayatkan hadis hasan dari Anas bin Malik. Saur Anas bin Malik, saatos Rasulullah salam kapalih kenca, anjeunna nyepeng ubun-ubunna, kadang langsung ngusap pamunteuna sambil ngadoa bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma dhib anniyal hamma wal hajan. Mirip dengan praktek yang kita terima dari madrasah diniyah Pak. Nu teu dicontohan ku Rasulullah mah ibu, nu teu aya dalil nama Pak, ngusap beungeut batur tos salat eta mah ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta anu dalilna.
ari musak wajahnya lira mah Rasul ku aja nyontoan si digaweuh deui ka belul ha ceramah teh hayo ngabid-abidahkeun batur gitu kan. Nah termasuk tentang mencintai tanah air. Ada satu tokoh pentolan ormas tertentu yang sudah dibubarkan, saya tidak menyebut nama ormasnya, menjaga kode etik jurnalistik ya, saya sebut inisial saja, HTI Pak. Inisialnya itu HTI. Kan kepanjangan namanya disebut Tahrir Indonesia itu. Dia mengatakan bahwa mencintai tanah air, nasionalisme tidak ada contohnya dalam Islam, tidak ada dalilnya. Saya tantang, bukan di dalam Sahih Bukhari. Ceritanya begini, ini bisa Anda baca di dalam Tafsir At-Tabari karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, judulnya Al-Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, salah satu tafsir paling tua, ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari ketika menjelaskan surah Al-Qasas ayat 85. Asbabun nuzulnya begini, Nabi ketika hijrah sampai di Zuhfah teh pamidina Fathul Mu'imah salah sawios mikot makani pamibade ihram ya, mikot makani. Rasul sampai di Zuhfah istirahat sejenak, lalu Nabi katingal aya pertigaan ke arah Mekah Pak. Nabi ningali neuteuk ke arah Mekah, teu karaos cai socana ngalemereh Pak. Tak terasa keluar dari lisannya sahur Nabi, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, niscaya tak akan pernah aku tinggalkan engkau duhai Makkah tercinta. Eta contohnya jelas, Rasul mencintai Makkah, Rasul mencintai tanah airnya jelas. Telami tidinya sumping malaikat Jibril nyampaikan wahyu surat Al-Qasas ayat 85, innalladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran akan segera mengembalikanmu ke Mekah. Tekeng alif mana Muhammad, Allah sekedar bakal mulihkan salira ke Mekah dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Akhirnya Rasul semangat melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sampai di Madinah, ibu perlu tahu, ketika Nabi datang di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3 karena musim wabah di Madinah Pak. Sayyidina Abu Bakar ngagibrik Pak, terjangkit wabah, ngeluh, ya Rasul aku hijrah teh ulah ke Madinah imah keur usum corona atau ka Mekar mukti cenanya nu aman. Lalu kata Nabi, aminkan, menyuruh Abu Bakar mengaminkan doa Nabi. Ini diriwayatkan hadisnya oleh Bukhari, urutan hadis 5375. Kata Rasul, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Mekah Al-Mukarramah. Lain dalil eta Rasul mencintai tanah air. Rasul sampai memohon kepada Allah agar Allah menitipkan nasionalisme dalam hati beliau untuk tanah air keduanya yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan rasa itu untuk Makkah Al-Mukarramah. Ini satu bukti Nabi mencintai tanah airnya Pak. Makanya di dalam tafsir Ruhul Bayan karya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi ketika menafsirkan surah Al-Qasas ayat 85 tadi, kata tafsir Ruhul Bayan, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Bisi pajak kurang kene dalilna, baca dalam Sahih Bukhari lagi urutan hadis 1700-an. Di sana disampaikan ketika Nabi pulang dari luar kota habis pelantikan MWCNU mana gitu kan, Nabi sumping ke Madinah, tos katingali perbatasan Madinah, Nabi tancap gas mempercepat kendaraannya hoyong engal dugi ke Madinah. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil waton wal hamimi ilai. Hadis ini punya dua poin. Satu, tentang kemuliaan Madinah. Dua, disyariatkannya mencintai tanah
disyariatkannya mencintai tanah dipajarkan orang NU tak apal hadisnya. Pak Balatak ulama ahli hadis di NU teh Pak yang punya sanad, membawa sanad Bukhari, sanad Muslim, sanad Muwatta Imam Malik ke Nusantara adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahkan maha guru ulama Nusantara Sayyidina Khalil Bangkalan. Beliau ingin mendapatkan sanad Bukhari, beliau meminta kepada murid terkasihnya itu Sayyidina Khalil Bangkalan Pak. Pak Balatak ajengan hadis di NU ngan pedah tarawado abdi mah sanes ahli hadis isi abdi mah ahli hadas padahal ahli hadis ya. Pak Balatak ajengan hadis teh Pak di NU mah contoh di Rorompok aya ketua ranting NU namina hadis tak eta teh ajengan hadis. Kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar tentang NU dan wawasan kebangsaan, dalil-dalil tentang mencintai tanah air, dalil tentang Pancasila dan yang lain-lain. Karena hari ini isu jadul kembali lagi Pak. Ada kalau sekelompok kecil umat Islam yang mengatakan Indonesia negara togut, kafir karena tidak menjalankan syariat Islam. Pas bantuan, penghulaan apa? Menawan bantuan minta, da imha abdi. Ari pamarentahna dikapir-kapirkeun ari bantuanana digubug ayeuna teh keur usum eta teh Pak ya. Kamari ormasna geus dibubarkeun HTI Pak ya. Saya pernah di debat terbuka di Masjid Agung Kota Tasikmalaya tanggal 23 Desember 2016 dengan Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia. Saya tanya kepada mereka itu, kenapa Anda mengkafirkan, menuduh bahwa negara kami Indonesia ini sebagai negara togut? Dia mengatakan bahwa Indonesia tidak menjalankan syariat Islam. Oke, lalu saya tanya sama Anda, apakah sholat 5 waktu itu syariat Islam? Bukan. Gelo jelema nu nyebutkeun sholat 5 waktu lain syariat Islam. Gelo Pak, lain salah. Syariat Islam. Puasa Ramadan syariat Islam lain, syariat Islam. Zakat, haji syariat Islam lain, syariat Islam. Kemudian pengajian kieu Pak, tholabul ilmi syariat Islam bukan, syariat Islam. Lalu di mana Anda mengatakan Indonesia tidak menjalankan syariat Islam? Sholat 5 waktu syariat Islam paling utama jalan di Indonesia, boro-boro di masjid, di Monas diizinan. Jadi mana dalilnya tidak menjalankan syariat Islam? Itu katanya undang-undangnya bukan Islam, undang-undangnya tidak sesuai syariat Pak. Undang-undang itu namanya konun. Konun itu anak dari fikih. Fikih itu anak dari syariat. Bagaimana saya percaya sama Anda ingin menegakkan syariat Islam di Nusantara ngabedakeun konun jeung syariat tebelul? Kan sok, syariat kan terbagi 3, ada akidah, ada fikih, ada tasawuf. Tina fikih engke aya rukun ibadah, rukun munakahah, aya fikih siasah, fikih politik. Tina pikir politik engke aya konun Pak di bawah eta teh syariat pikir turunanana, kemudian pikir siasa turunan deui aya konun undang-undang ngabedakeun antara buyut jeung antara incu jeung aki wae teu bisaeun Pak. Komo ek negakeun syariat Islam teh aku percayakan kitu ya. Ini penting saya sampaikan hari ini. Banyak sekali tokoh-tokoh ya yang kemarin sempat dibubarkan itu HTI tadi, Hizbut Tahrir. Mereka pede lantang dulu itu Indonesia togut, tidak menegakkan syariat Islam. Bohong, syariat Islam jalan di Indonesia. Hari kawin lain syariat Islam, nikah syariat Islam sanes Pak. Syariat Islam dilarang tuh di Indonesia. Boro-boro hiji opak gepek teh teuy kalulah kapangi kan repot teh dan cetek begitu teh dalil-dalilna teh Pak, argumentasi teh cetek. Mata kader-kader NU lamun aya nu kitu lawan. Kenapa? Virus kalau sudah merembet jika kanker Pak, jika tumor kalau sudah merembet jadi akut, kudu diamputasi ya. Matak sampai berkembang pupus naon pupusna galakeun pengajian Nahdlatul Ulama. Da dokter anu cerdas mah Pak sanes milarian antivirus. Lamun milarian antivirus moal beak-beak Pak waktu aya virus ieu
jangan antivirus. Nah, yuk, jangan antivirus. Nah, tapi dokter yang jenius itu tidak memikirkan antivirus fokus, tapi memikirkan lebih fokus bagaimana meningkatkan imun, meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit oleh virus itu. Salah satunya adalah ngagalakeun pangaosan Nahdlatul Ulama, Yaumul Istima, Lailatul Istima, bangkitkeun deui, sampaikan ke NU-an di acara-acara pengajian apapun itu. Ya, batur wae pede Pak, menyampaikan kesalahan-kesalahan yang mereka yakini sebagai kebenaran. Maknya urang geus bener teu pede Pak, asa kacida. Matak tadi pengurus anu dilantik lamun melempem dina ka NU-an pecah. Jang naon dilantik gitu kan ari melempem. Terus ya Pak. Nah, jadi kasar kiai. Kita kembali lagi. Jadi kedua tujuan NU teh naon Bu? Udah geus paroho deui. Untuk kemajuan bangsa. Nu kahiji untuk mensiarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal di tengah aliran-aliran Islam yang diprediksi oleh Nabi sampai 73. Kan melang urang teh Pak, lamun urang sosoranganan berislam sieun digerewek kuno kala itu Pak. Tingali di Saudi Arabia kapungkur Ahlus Sunnah wal Jamaah di ditu pusatna Pak. Tapi teu aya lembaga, teu aya organisasi, dikudeta, diberontak sakali ku Wahabi, ku paham non Ahli Sunnah wal Jamaah, aswaja bubar Pak di ditu teh. Tapi di Indonesia Belanda ngajajah ratusan tahun. Beres Belanda, Jepang datang, Jepang minggat, datang PKI, PKI eueuh, DI ngari eueuh, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap aya tapi ka ayeuna. Kenapa? Aya Nahdlatul Ulama. Beda jeung Saudi Arabia, dikudeta sakali ku Wahabi, bubar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia, Jepang, Belanda, non muslim, datang PKI ateis, datang di DI nu ngari eueuh, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap katampi ku urang mah. Kenapa? Salah satu manfaat jasa dari para ulama Nahdlatul. Tah urang teh hoyong meureun anak incu urang, keturunan urang teh Pak masih nampi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti nu urang katampi tulisan guru-guru urang. Lamun urang ayeuna teh ngagalakeun deui Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama ditinggalkeun, engke meureun anak incu urang ngenal Ahlus Sunnah wal Jamaah moal Pak. Mata kurang ber-NU teh lain keur urang ukul tapi keur anak incu. Numawi ibu bapak upami pangaosan NU ulah bapak ibu wungkul murang kali teh ajak ku sapertos kieu. Kenapa? Mengenalkan sejak dini anak-anak kita kepada Nahdlatul Ulama. Ngarang teh urang tos teu aya teh tenang Pak, karena anak kita sudah mengenal NU, anak kita sudah diwariskan bagaimana orang tuanya melanjutkan perjuangan sepuh-sepuh. Oke. Yang ketiga, belum menit deh lah. Yang ketiga, tujuan Nahdlatul Ulama itu untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan umat. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama nanti kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar, nanti materinya saya share kepada ketua MWC, nanti share di grup MWC, di grup ranting ngarah warga NU apalin NU ya. Akhirnya makan ayah gitu kan, ngaku NU tapi teu apal NU abdi mah ari NU teh naon nya nurut udud cenah ulah tapi ka kitu gitu kan. Asa kacida di hiji kecamatan pengurusna geus dilantik tapi aya wargana nu teu apal NU kan repot eta teh. Terus gawe MWC eta naon Pak? Makanya nanti materinya saya share, tolong share kepada masyarakat, share di grup-grup, sampaikan di madrasah diniyah kepada anak-anak kita, sampaikan di pondok pesantren kepada santri-santri kita Pak, agar santri kita nanti menyampaikan ketika dia mungkin kepada masyarakatnya. Jadi gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi narasi kebersamaan, suaranya rapi, serempak, aswaja tiluhur tapi karanting oge Ahlus Sunnah wal untuk kemaslahatan umat. Makanya nanti di Nahdlatul Ulama aya lembaga dan banom. Untuk mengurusi ekonomi ada LPNU, lembaga perekonomian NU. Untuk mengurusi zakat, infak, sodakoh ada Lajisnu. Ini penting Lajisnu Pak. Bulan kemarin kita digegerkan dengan penangkapan salah satu pengurus MUI, Komisi Fatwa, Farid Okbah CS, yang terlibat jaringan teroris. Ketika diselidiki di BAP, ternyata
mereka itu didanai kurang lebih sekitar 28 miliar per tahun ku kotak amal, ku kotak amal 28 miliar kotak amal dikelola ku teroris, pikeun ngabiaan teroris, pikeun ngacau di Indonesia. Pertanyaanna, di mana duitna? Nya ti warga NU dina kotak amal sok aya 10 juta ngagepok tara. Receh, Pak. Nu boga receh saha? Budak NU. Mawi eta teh aset urang, sumber daya kita, tapi kurang dikelola secara benar, tidak dikelola secara baik, hanya dimanfaatkan oleh mereka yang menyerang Nahdlatul Ulama, menyerang NKRI. 28 miliar Pak, lain saeutik setahun tina kotak amal. Bawa aya di Mekar Mukti di kotak amal abal-abal nu atas nama yayasan naon, pugu padahal yayasan teroris. Kemarin saja DBAP ku BNPT ya, ku Densus itu 19 lembaga amal, 19 judul kotak amal nu berafiliasi ke teroris, Pak. Mata keluarga NU kotak amanah lajisnu ya, ulah nu lain-lain kumasana kotak amal di DKM eta mah geus puguh gitu kan. Di DKM mah geus puguh kan, katingali ku urang kana naon tah meuni keneh nu puguh ari sedekah, Pak. Kenapa? Riskan dimanfaatkan seperti itu. 28 miliar teh lain saeutik. Ibu tos ningali artos ngageblug 28 miliar. Acan sarua. Pokokna mah 28 miliar teh lamun diberikan kana kulpuk pinuh sama karmukti, Pak. Teh gimana ti warga Nahdlatul Ulama anu ari ikhlas nu teu suudon, nu penting ieu yayasan yatim piatu judulna. Da dididik ku Kiai ulah suudon, aya rezeki plus urang mah ikhlas dimanfaatkeun ku nu culas, Pak. Ini penting lajisnu galakan kembali untuk mengelola zakat, infak dan sedekah warga Nahdlatul Ulama untuk dikelola untuk kemanfaatan kemaslahatan bersama, bukan untuk kemaslahatan NU saja tapi kemaslahatan umat ya. Yang terakhir, NU didirikan untuk menerjemahkan doktrin Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya kata Syekh Abdullah bin Bayah, Syekh Abdullah bin Bayah itu sekjen pimpinan tertinggi Robitoh Alam Al-Islami, organisasi konferensi Islam internasional. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Irhab, wa mim maqasidis syariah tahsinu suratil Islam. Salah satu tujuan syariat adalah membuat citra Islam baik di mata dunia. Kuningali umat Islam teh non muslim teh kayung-yung, Pak. Resep cenah ningali umat Islam berseka, palinter, balager, kedamaian, tara provokatif, tara ngariweuhkeun batur, sehingga non muslim teh tertarik untuk masuk karena Islam teh, Pak. Makanya kata Nabi, hadisnya masyhur, Rasulullah diutus itu innama buistu liutammima makarimal akhlak, ternyempurnakeun akhlak, Pak. Baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak sesama manusia. Diriwayatkan ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar sumping ka putri terkasihnya, istri Nabi Aisyah, neng mada lami sasarangan sareng Rasulullah tiap dinten, sunnah Rasul mana nu acan pernah ku bapak kalakukeun. Saur Siti Aisyah, saya tidak melihat orang yang lebih mirip amal kebaikannya dengan Nabi kecuali Anda. Tapi hiji, Pak, kebiasaan Rasul, sunnah Rasul nu acan ku bapak dilakukeun. Naon? Rasulullah itu ketika punya rizki, punya rizki, beliau suka memberi makan pengemis buta yang Yahudi di pinggiran pasar Madinah. Sayyidina Abu Bakar langsung nyanak tuangan dengan pengemis buta eta. Nya aya nini buta keur kieu we meureunanya di pinggir pasar Madinah teh. Ku Sayyidina Abu Bakar dihuapan. Saur nini eta. Saha ieu? Nu biasa ngahuapan nenek. Lain, nu biasa mata kieu lamun teas kieu teh dibeuweung ieu mah tulang kaingkeun. Saur Abu Bakar, saya Abu Bakar. Anu biasa, yang biasa sudah wafat. Innalillahi muncul orang namanya pan Yahudinya. Aya innalillahi Yahudi bernya. Saha cenah?
namina Muhammad jabatana Rasulullah sini eta kerennya diutakeun Pak Muhammad ruas kunaon ini ruas setiap kali Muhammad ngahuapan nenek kunek teh sok dibeja ujang mah jalmi soleh jalmi bager kade jang ulah deket-deket nu ngaranna si Muhammad eta mah aliran sesat gelok ngaku jadi nabi si Muhammad teh kade ujang mah ulah deket-deket eta Rasulullah dikitu gitu sugan Rasulullah amak kapok wah lamun ketua MWC anu kituna pas ngahuapan kade ulah deket-deket jeung ketua MWC NU Mekar Mukti meureun diwawal-wawal koplok aing eta teh Rasulullah teh Pak gumujeng we Rasulullah teh dihuapan deui akhirnya tanpa propaganda tanpa ajakan si nenek eta bersahadat di hadapan Abu Bakar saya menyaksikan bahwa tiada Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah sanes ku pidato ku akhlak anu pikaresepun batu ku akhlak anu pikayun-yuneun batu kita ngajak batur bari barangasan bisa muat sepertos calo tah mubalik teh calo sok misalkan di terminal Guntur aya calo barangasan makan mukti goblok nyuruh ke makan mukti moal kira-kira aya penumpang nu daekeun moal Pak tamu balik teh calo kudu lemah lembut sampai ka terasa manfaatna Islam teh gitu kan simpulna mah cek sepuh teh mah rahmatan lil alamin teh tutulung kanu butuh tatalang kanu susah nyiuhan kanu kahujana nyaangan kanu poekeun da masyarakat teh kudu diajak ari ngajak bisa ku barangasan moal barangasan mah lain ngajaknya ngajak kelut eta mah ari ngajak makan ku bahasa anu leuleuy mataku Allah dina surah Toha ayat 44 surat naon Bu ayat ketika Allah memutus dua orang rasul maksum tanpa dosa namina Musa dan Harun untuk menyampaikan Islam untuk menyampaikan pesan Allah untuk mengingatkan pemerintah anu edan sa-alam dunia Fir'aun gelarna Fir'aun malah itu soleh edan Pak iblis ge stres yang harapan Fir'aun Pak Imam Asy'arani dalam Tanbihul Mumtarin memberikan ilustrasi hiji waktu si iblis silaturahmi ke Fir'aunnya cek iblis teh on nyapan Fir'aun berarti panggilanana on cuma senior sebenarnya Arisia makhluk macam naon on cuma gitu aing wae makhluk panggeula makhluk nu diciptakeun 500 tahun di surga sama meh Adam makhluk pangdidayana pangsaktina tapi can pernah aing mengaku jadi pangeran nah Arisia resep udud masih kena ngaku jadi pangeran jadi iblis wae tepuk tangan panempo kalakuan Firaun mah tah ka pamimpin anu kitu Allah menyampaikan faqula lahu qaulan layyinan awas Musa Harun sampaikan dakwah ini kepada Fir'aun ingatkan Fir'aun ajak Fir'aun kepada jalan yang benar dengan bahasa yang lemah lembut bahasa yang mudah diterima oleh hati bahasa yang mudah dicerna oleh akal fikir manusia karena memang yang namanya dakwah itu da'a yad'u mengajak dakwah itu bukan mengejek dakwah itu membina bukan menghina dakwah itu mengobati bukan melukai dakwah itu memotivasi lain memprovokasi itu dakwah rahmatan lil alamin teh gitu ayeuna dina ceramah ngariung segala pangapir-ngapir ku yeuh RT RW itu kafir kabeh ge teh togut banyak gitu sampaikan dengan lemah. Hadirin rahimakumullah, tadinya saya ingin membahas filosofi makna dari lambang Nahdlatul Ulama Pak, karena ini penting supaya warga NU paham naon NU teh tingali lambangna, perilaku NU tingali lambangna, gerakan-gerakan kebijakan Nahdlatul Ulama tingali logona. Tapi karena waktunya sudah siang sareng diulah-ulah teuing ari ceramah ngisi kapok kena-kena di dieu nembean jamaah subuh der ceramah teh 3 jam isu pakai itu silaturahmi ditaros ke ibu-ibu pisan ceramah eta nu leutik-leutik basa pelantikan
budak eta geuning ulah datang urang ge kapok sia hadir kamari ceramah na 3 jam arek balik ti heula era aya padan ramil mendingan ulah kan ada sakedap masa jam beres ini pakai silaturahim deui ditaros ku teteh sanu ceramahna eta nu alit-alit kaset da ti Tasik oh Ceng Yayan yu awan daratan da sok sakedeung cenah si Aceng eta mah itu maksud perkataan Nabi yassiru wala tu'assiru mudahkan jangan dipersulit basyiru wala tunaffiru beri kabar gembira buat jamaah nyaman jangan membuat mereka kapok dalam beragama sakitu panjenengan tiasa kapihatur sakali deui ujang pengurus MWCNU Kalibanoong Kecamatan Mekar Mukti ngemban amanah hiji sing emut tujuan NU didirikan teh hiji untuk mensiarkan Islam Ahlus Sunnah wal kedua untuk kemajuan bangsa katilu untuk